keterampilan membaca bagian metode untuk mengembangkan kecepatan membaca. Sebelumnya, menurut Dr.S. Nur Hadi, membaca adalah sebuah proses kompleks dan rumit. Kompleks artinya dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal dapat berupa intelijensia, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bisa dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan, dan faktor latar belakang sosial seperti ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca. A. Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Yang pertama ada metode kosakata. Metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaharaan kata seorang pembaca. Cara mengajarkan makna kosakata yang efektif yaitu yang pertama ada penyebutan sinonim. Strategi ini memanfaatkan kosakata yang katanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Contohnya dalam bahasa Inggris kata smart yang diterjemahkan dengan kata clever, serta kata Georgius dengan kata beauty. Selanjutnya adalah bagian B yaitu pendefinisian. Menurut kaidah Aristo, definisi yang akurat adalah meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal yang identik, kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal lainnya yang dalam kategori yang sama. Contohnya adalah kata lensa yang didefinisikan yaitu potongan kaca atau materi transparan yang diletakkan antara dua permukaan yang berguna untuk mengumpulkan ataupun memisahkan cahaya. C. Metode penyodoran gambar. Metode ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki wujud saja. Umpamanya kita menggambar kursi untuk menjelaskan makna chair. Di luar kursi itu memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berpenyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya, sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasi katanya harus jelas, seperti kata kerabat dekat. Terkadang menimbulkan perdebatan, khususnya dalam lingkup warisan, nafkah, pernikahan, dan komitmen. Karena itu, hukum menggunakan frasa ini untuk membatasi satu maksud yang seolah-olah mengatakan kata ibu, ayah, putra, putri, saudara, atau saudari. 2. Ada metode motivasi. Cara kerja metode motivasi yaitu memotivasi para pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya dengan berbagai macam rangsangan membaca yang menarik sehingga tumbuh minat pembacanya. Pikiran yang mendasari lahirnya metode ini ialah semakin tertarik atau berminatnya seseorang pada jenis buku tertentu, semakin tinggi kecepatan dan pemahaman seseorang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada metode bantuan alat. Ketika seorang membaca melihat baris-baris bacaan, gerak matanya dipercepat dengan bantuan alat seperti ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk khusus yang terbuat dari kayu. Gerak matanya dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakan. Metode ini memperoleh hasil yang cukup memuaskan, tetapi peningkatan yang memadai. Akan tetapi, ada dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu adanya ketergantungan pada alat bantu yang digunakan. Selanjutnya yang keempat, ada metode gerak mata. Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan orang saat ini, baik dalam pengajaran membaca permulaan maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Cara penerapannya yaitu mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Mengapa harus gerak mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar, sehingga menghambat kecepatan membaca. Sebaliknya, jika yang dibaca itu hanya unit-unit bahasa yang lebih besar, misalnya frase kompleks, klausa, atau unit-unit pikiran saja, maka kecepatan akan berlipat ganda.
Hal ini tidak mengganggu pemahaman karena semakin luas unit-unit bahasa yang dibaca, kesatuan ide atau gagasan itu akan semakin jelas dan tepat. Yang kedua, ada kebiasaan yang menghambat gerak mata, yaitu sulit berkonsentrasi. Nah, ketika kita tidak berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata dan diteruskan untuk ke otak tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan yang kita baca dan harus mengulangnya berkali-kali. Kebiasaan tersebut dapat menjadi faktor yang menghambat pola mata dalam membaca. Berikut merupakan aspek-aspek bola mata yang menyangkut kecepatan dalam tempo membaca. Aspek-aspek tersebut antara lain, yang pertama ada jarak pandang bola mata pada setiap bacaan baris. Yang kedua, ada penghentian bola mata ketika menatap barisan bacaan. Yang ketiga, ada penggantian baris. Yang keempat, ada kecepatan bola mata. Dan yang terakhir, yaitu kelima, ada peluang-peluang dalam menatapkan simbol bacaan. Yang ketiga, ada penggantian baris. Yang keempat, ada kecepatan bola mata. Dan yang terakhir, yaitu kelima, ada peluang-peluang dalam menatapkan simbol bacaan. Berikut merupakan aspek-aspek tipe gerak mata yang dapat menghambat kecepatan membaca. Yang pertama ada mengulang atau regresi. Pengertiannya adalah terjadinya pengulangan-pengulangan gerak mata pada unit-unit bahasa yang telah dibaca. Maksudnya, melihat kembali kata-kata atau frase yang telah dilihat berhubungan dengan kurang dapat dipahaminya makna dalam konteks. Yang kedua, ada keterpakuan atau berhenti sejenak. Hal yang sering menghambat kecepatan membaca adalah keterpakuan, yaitu terjadi bila seorang berhenti sejenak yang terpusat pada suatu kata atau barangkali juga frase. Yang ketiga, ada berhenti lama pada awal baris atau kalimat. Kebiasaan buruk para pembaca yang berhenti lama pada awal baris atau awal kalimat menyebabkan aktivitas membaca menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak berhenti lama pada awal baris atau kalimat. Yang terakhir yaitu salah meletakkan pandangan mata. Kemungkinan pertama, pandangan jatuh berulang di baris yang sudah dibaca, baris tetap atau baris di atasnya. Kemungkinan kedua, pandangan meloncat pada berikutnya. Akibatnya bukan hanya membuang waktu, tetapi barangkali kekacauan makna. Bagian C, makna-makna gerak mata pada membaca cepat. Membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, membaca dengan gerak mata horizontal atau mengikuti gerak-gerak baris bacaan. Yang kedua, membaca dengan gerak mata vertikal, arah gerakan mata menyamping ke bawah. Dan yang terakhir yaitu gerak mata membentuk spiral. Cara membaca unit-unit pikiran memiliki 2 indikator unsur, yaitu unsur kata yang nyata dan unsur kata yang kurang penting. Unsur kata yang nyata dan mudah dikenali adalah adanya kata-kata kunci, sebagai gagasan penunjang, misalnya kata, atau artinya dengan kata lain, misalnya, dan lain-lain. D. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama adalah tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud dengan tipe pembaca ini adalah pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Banyak orang yang dalam perbuatan membacanya diikuti gerak-gerak sebagian anggota badan baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, ada membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca sambil tiduran merupakan kebiasaan membaca yang jelek, terutama ditinjau dari kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa untuk bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari cara membaca semacam ini. Keempat, ada tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud dengan tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik seorang membaca. Akan tetapi, sampai beberapa waktu belum juga membalik-balikan halaman buku. Hal itu dikarenakan ternyata hanya pada awal baris saja ia membaca. Pada baris berikutnya, tujuan membaca beralih menjadi berhayal di luar konteks apa yang dibacakan. Kesimpulannya, proses membaca yang terhambat kecepatannya memberi dampak buruk bagi yang membaca. Yang sering terjadi
Terhambatnya kecepatan membaca seseorang dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan, sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca.